Tema ini mengusung pada menilik politik identitas terhadap kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi sebagaimana yang kemudian kita ketahui ya bahwa kita kan bakal menghadapi pesta demokrasi yaitu pemilu 2024. Nah, jadi kita kemudian dari niat dari teman-teman Kordewa adalah bisa menghilangkan politik identitas di pemilu 2024, karena yang kita ketahui bahwa dampak dari politik identitas ini kan cukup besar ya, mulai dari konflik dan lain sebagainya. Kita sebagai muda nggak mau kemudian politik identitas ini terlalu masuk ke dalam masyarakat sehingga memunculkan konflik di tengah masyarakat itu sendiri. Kebetulan ini agenda pertama kita karena di Perdewa sendiri, ini Perdewa di Kalimantan Barat sendiri baru berdiri 1 bulan. Nah, dan alhamdulillah ini baru agenda pertama kita, dan harapannya bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya ya ke depan yang memang langsung menyasar pada masyarakat. Tujuannya sih lebih kepada pencerdasan masyarakat, Bang, bahwa politik identitas itu banyak dampak negatifnya dan memang bisa memecah belah bangsa. Undangan lainnya dari OKP, kemudian BEM dan juga undangan yang lainnya yang tidak kami sebutkan semuanya. Jadi agenda hari ini merupakan agenda kolaborasi ya antara kami Kalimantan Barat dan juga Perdewa, di mana memang kami juga ya di pusat itu juga ada tergabung di sebagai lembaga pemantau pemilu, juga tergabung di pusat secara nasional. Dan biasanya juga kita mengawasi kita berjalannya kegiatan pemilu bawaslu. Pak Tengku Mulia Dilaga, Tuliman Fatur Rahman Nur SHM, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Priok. Saya coba untuk menjelaskan awal terkait dengan demokrasi kita. Kita membedakan ada 4 hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, tidak boleh ada unsur, karena semuanya harus pasti, dalam pemilu itu harus pasti. Kedua, aturannya itu tidak boleh tumpang tindih satu dengan lain. Ada PKPU, ada Bawaslu. Kedua, tidak boleh multitafsir. Yang ketiga dan yang keempat, semua aturan itu bisa dilaksanakan. Kenapa? Supaya menjamin sebuah kepastian, walaupun hasilnya tidak bisa diterima. Nah, berikutnya, karena pemilu itu arena konflik, kan pemilu itu orang mempertahankan kekuasaan dan merebut kekuasaan. Maka kami sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu itu harus berintegritas, tidak boleh masuk di arena konflik kepentingan. Maka ada kepastian yang harus dilakukan oleh penyelenggara, yaitu kami ini harus punya kewenangan, khususnya Bawaslu punya kewenangan mengawasi, mencegah dan menindak. Nah, terkait dengan proses pendidikan apa yang dilakukan pada saat pemilu pilkada di Kalimantan Barat, itu kita membuat indeks kerawanan pemilu. Kenapa? Salah satunya kita ini rawan 1 terkait dengan isu sara Kalimantan Barat. Nah, tentu Bawaslu banyak cara untuk melakukan pencegahan, karena memang kewenangan salah satu yang dimiliki Bawaslu itu mencegah terhadap pelanggaran Undang-Undang 7 maupun juga Undang-Undang 10 sekaligus saja. Karena karakter antara pemilu dan pemilihan itu kan mirip sama. Cuman kalau pemilu itu lebih bisa diminimalisir terkait dengan konflik sara. Kenapa? Karena calegnya itu multikultural, beragam. Jadi kalau sikut-sikutan ada identitas itu ya paling ya antar partai itu. Nah, semua partai itu sangat plural dalam hal penentuan calon. Berbeda dengan ini. Pilkada itu kan sangat rawan terkait dengan politik. Nah, silakannya dalam ketentuan di Undang-Undang 7 maupun juga Undang-Undang 9, Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 itu terkait dengan subjeknya, pelakunya itu harus pelaksana tim kampanye atau peserta kampanye yang dilarang melakukan menghina, menghasut dan menuduh. Itu bunyi normanya seperti itu.
Jadi kalau politik identitas itu harus ada kesengajaan untuk mengadu domba, menghasut, menghindar. Nah ini yang kadang terkait dengan objeknya itu adalah harus menghina, harus menghasut. Terkait dengan subjeknya itu harus jelas. Pelaksana tim kampanye sesuai dengan ketentuan KPU itu harus terdaftar di KPU. Dan silakannya kalau di luar konteks itu, maka Bawaslu itu diberikan kewenangan menangani pelanggaran terkait dengan menghina menghasut itu adalah pelanggaran pidana. Sanksinya itu pidana. Berbeda dengan perbuatan yang mempengaruhi pemilih dengan uang atau barang dan jasa. Sanksinya pidana dan sanksi administrasinya bisa didiskualifikasi. Nah, kita lihat dari dua yang menjadi momok dalam pemilu dan pilkada, politik uang dan politik identitas atau isu-isu syarat. Kalau isu syarat itu dampaknya kepada masyarakat itu luar biasa, menghancurkan peranata sosial. Makanya kita kenal cebong kampret sampai hari ini kan belum selesai. Tetapi kalau politik uang selesai pilkada selesai. Tetapi dampak dari politik uang itu bisa didiskualifikasi. Tapi kalau politik syarat, dampaknya rusaknya peranata sosial ini yang tidak bisa serta-merta kita bisa melakukan upaya pemulihan sampai hari ini kita merasa. Nah, kemudian penyelenggara yang ketiga itu adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah pemilih. Peserta tentu kami ada Bawaslu, ada KPU. Bagaimana dengan KPU dalam proses sebelum proses pelaksanaan tahapan usaha apa yang dilakukan oleh KPU terkait politik identitas, yang kemudian ini sebenarnya bukan hanya masalah di Kalbar tapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, politik identitas ini. Kalau kami di KPU terkait politik identitas, kami jelas kewenangannya. Kami melaksanakan proses tahapan. Jadi setelah kami mengawal tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Itu yang penting. Kami harus memastikan kawan-kawan atau teman-teman kami di bawah, terutama Badan FOP, dalam pelaksanaan tahapannya itu juga harus sesuai dengan peraturan. Itu yang penting. Apa yang kemudian kami lakukan? Tentu kami mengimbangi. Jadi gini Bapak Ibu, politik identitas ini kalau di dalam peraturan KPU sendiri itu diatur tegas dalam pada saat proses kampanye. Sebelum proses kampanye itu tidak diatur tegas. Bagaimana kalau kemudian orang melakukan ini di luar kampanye? Apakah itu bisa ditindak tegas? Kalau di peraturan kami itu tidak diatur tegas. Di dalam undang-undang juga demikian. Karena yang namanya kampanye itu jelas. Jadi ada batasan waktu, prosesnya juga, caranya juga. Itu diatur tegas. Sehingga kalau orang melakukan pada saat proses kampanye, maka aturannya jelas. Dikenakan denda berapa atau kurungan berapa tahun. Itu yang terjadi. Terus kemudian upaya apa kalau kemudian tidak ada di dalam peraturan KPU kalau di luar kampanye? Kalau selain itu, kami mengimbangi dengan cara sosialisasi. Sosialisasi melalui media sosial kami. Kita tahu model politik identitas zaman dulu dengan sekarang agak berbeda. Kalau sekarang model politik identitasnya itu bisa lebih cepat, itu menyebarnya melalui media sosial. Kita sadari bahwa setelah pemilu 2024 di 14 Februari nanti, partai politik akan melakukan kontestasi kembali untuk pilkada 2024 di 27 November. Sehingga kami berharap polarisasi seperti ini tidak berkepanjangan. Yang ada adalah seperti harapan kita bahwa pemilu itu menjadi musyawarah rakyat harusnya. Kita harus bersepakat bersama dengan cara memberikan hak pilihnya nanti di tanggal 17 Februari, datang ke TPS menentukan siapa yang kemudian layak menjadi pemimpin kita. Mulai dari presiden, DPR, DPRD, provinsi sampai DPRD kabupaten. Habis itu kita harus memilih kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, kemudian wali kota,
Jadi kami berharap dengan adanya pilkada dan pemilu serentak ini ujung-ujungnya adalah integrasi masyarakat. Jadi masyarakat itu mesti menyadari bahwa pemilu itu momen 5 tahun sekali. Kita bersih tegang, kita bermusyawarah, kita apalah istilahnya, tidak apa-apa. Tapi setelah itu ya selesai. Jangan dibawa sampai 5 tahun ke depan kembali gitu. Kan kita tidak lakukan apa? Karena pendidikan politiknya tidak jalan. Kita bilang politik identitas tidak boleh. Semua partai, semua calon itu jalan mereka pakai politik identitas. Ketika kita bicara gender perempuan, itu politik identitas. Ya, bilang saya perempuan, saya bisa mewakili. Nanti kalau saya jadi, saya akan perjuangkan hak perempuan. Itu politik identitas. Kemudian diakomodir dalam satu undang-undang keterwakilan perempuan. Ya kan? 30% itu secara tak langsung kita mengatakan kita mencegah politik identitas. Tapi kita mengakomodir dalam satu undang-undang. Ya kan? Pilihlah saya, ini saya ustadz, saya kan. Nah, itu. Kalau saya jadi, saya akan perbaiki sistem. Itu terjadi. Kalau agama lain misalkan, saya pendeta, itu terjadi. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian. Saya sudah merasakan. Saya kampanye, alhamdulillah, saya menawarkan program hampir lebih dari 4.000 pribadi. Saya buat program ini. Salah satunya bisa dicek sekarang. Itu saya mulai dari tahun 2009 sampai sekarang saya buat. Salah satu programnya adalah kalau ada orang sakit di Batu Ampar sekarang ini, maka saya jadi anggota DPRD, mau siang, malam, subuh, kapanpun saya akan bawa orang itu ke rumah sakit tanpa biaya, dan di rumah sakit saya akan siapkan satu orang untuk mengurusnya. Yang sakit tinggal diam, nanti diurus oleh orang sakit. Saya siapkan ambulannya, saya siapkan sempitnya, saya siapkan rumah singgah. Itu tidak laku. Tapi ketika pemilihan tidak laku itu. Ketika dalam pemilihan saya terpilih, itu laku barang itu. Laku barang itu. Kenapa? Sebenarnya politik identitas tidak terlalu berefek ya, di tingkat bawah itu masyarakat tidak terlalu. Yang paling kuat itu adalah politik uang. Uang itu. Ya kita coba, saya dari PKS. Nah, saya tak pernah pindah partai. Dari terbentuk PKS, saya PKS. Politik identitas itu tidak kuat. Di Indonesia tidak kuat. Dorongannya tidak terlalu kuat. Yang paling kuat ya mungkin 45 tahun. Politik uang. Nah, uang apa? Kalau kita bicara politik identitas, ya, politik identitas ini saya ambil simpel saja, karena saya ingin sampaikan di sini bukan teori, tapi ini fakta di lapangan. Ya, 2024 pemilu akan kita laksanakan kurang lebih 14 bulan lagi. Ya, ini adalah kontestasi yang luar biasa besar. Ya, kita akan melaksanakan 2 agenda besar di tahun 2024. Apa itu? Yang pertama itu adalah pemilihan legislatif. Legislatif apa yang dipilih? Mulai dari kabupaten, provinsi, sampai ke DPR RI. Ya kan? Dan tidak selang berapa lama, di situ akan kita tentukan dari KPU akan mengumumkan hasil perolehan kursi. Hasil perolehan kursi ini akan merepresentatifkan, akan membuat suatu peta politik untuk bagaimana di tahun tersebut juga kita akan melaksanakan pemilihan untuk eksekutif. Apa itu eksekutif? Mulai dari bupati, gubernur, sampai presiden. Itu adik-adik kita laksanakan di tahun yang sama 2024. Kalau saya simpel aja Pak, politik identitas tidak mungkin kita hindari. Kalau bilang tadi kita diskusi hari ini kita minimalisasi, saya setuju. Tapi kalau kita hindari,
Seperti tadi Bang Amri dari pengalamannya juga udah luar biasa, 4 kali nyalek balap kayaknya. Masya Allah. Yang saya ini ya mungkin nama saya udah tadi sebelum mungkin sorry ya, saya Nurul Setiawan, saya ketua BMI Kabupaten Mempawah ya. BMI itu apa? Banteng. Banteng itu apa? PDI udah titik. Saya sayapnya PDI. Ya, saya apa adanya aja saya sampaikan. Tapi saya ini ketua BMI, sayapnya PDIP. Jadi kalau di PDIP itu ada 3 sayap. Ada Repden, ada BMI, nah saya BMI ya nih, banteng mudanya, itu kan nyeruduk nih. Jadi adik-adik mahasiswa, jadi jangan kita serius juga dalam diskusi kali ini. Jadi biar santai tapi tujuannya tercapai. Setuju nggak tuh? Siap. Terima kasih. Oke, adik-adik mahasiswa yang saya ini. Jadi penting sekali diskusi hari ini karena memang kalau misalnya jumlahnya kita kurang lebih ada 50-an orang hari ini ada mahasiswa dengan berbagai background, latar belakang, alamat dan segala macam. Mudah-mudahan hasil diskusi hari ini kita bisa memberikan dampak yang positif, khususnya nanti dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024. Tadi saya sudah sampaikan, saya sebagai ketua itu BMI Mempawah, dan kedua saya ini pelaku usaha. Saya ini pengusaha, belum pernah berpolitik. Nah ini ngomong cerita sedikit ya. Pengusaha belum pernah berpolitik. Jadi kawan ada nanya saya, bro, jadi kebetulan kawan-kawan ini semuanya dewan semua. Aduh, kita aja nih orang politik sebenarnya udah muak momen politik. Kok lu ini udah enak-enak jadi pengusaha, kok mau masuk ke politik? Kalau saya pikir-pikir ada benarnya juga sih, ya kan? Kalau karena saya ini bisnismen, dalam arti pikirnya untung rugi ya kan. Kalau kita bicara, karena terpikir udah terpola seperti itu Pak, kan saya ini pelaku usaha. Dan nggak tahu saya ini, akhirnya saya memutuskan untuk terjun di politik. Ini fakta. Dulu saya seperti adik-adik sekalian mahasiswa. Apa saya bilang dalam pikiran saya, politik itu fakta. Kasarnya seperti itu. Karena kita pada saat jadi mahasiswa kita punya idealisasi terhadap memandang sudut pandang kita terhadap politik. Politik itu busuk. Waktu saya jadi mahasiswa, politik itu busuk, politik itu pokoknya macam-macam lah. Sumpah serapah saya, sampai saya upload itu di status Facebook saya. Karena itulah pendapat saya waktu itu tentang politik. Tapi hari ini kenapa saya terjun masuk ke politik? Berpikir berubah saya. Mindsetnya berubah. Kenapa? Karena saya berpikir kalau orang-orang terbaik enggak terjun di politik, maka politik akan diisi orang-orang yang tidak baik. Simpel aja udah. Alhamdulillah saya ada rezeki, ya saatnya saya berkontribusi. Jadi kalau nyalek nyari duit, tujuannya nyari duit atau cari kerjaan, salah besar bos. Nah ini juga saya akan sampaikan karena undang-undang kita itu udah banyak yang nggak benar, mulai undang-undang pemilu segala macam. Karena caleg kita nggak ada kualifikasinya, nggak jelas juga. Seseorang mau jadi caleg, ada nggak kualifikasinya dari misalnya dari undang-undang pemilu, misalnya pria, wanita, umur, pendidikan, apa? Kalau sekarang kita minimal, mohon maaf, karena qualified-nya memang kurang. Tadi abang kita cerita tentang pemilu di Jepang. Sama kalau kita bicara pemilu di Amerika, negara-negara yang maju, seorang caleg itu nggak perlu pakai duit Pak. Jadi partai-partai politik itu mencari calon legislatornya benar-benar yang qualified. Jadi kalau kita bicara itu terlalu jelimet gitu. Jadi kita bicara yang khususnya Kalimantan Barat saja, karena kita bicara politik identitas. Nggak kan bisa kita hindari. Bagaimana meredam itu? Ini tanggung jawab kita bersama. Termasuklah tanggung jawab adik-adik mahasiswa sekalian. Bagaimana meredam ini? Karena kalau nggak semua elemen, nggak semua ini dilibatkan menjadi tanggung jawab bersama, nggak akan mampu ini. Kawan-kawan dari KPU, kawan-kawan dari Bawaslu,
tidak akan mampu. Saya baru baca buka-buka tadi bahwa pihak dari Panwaslu atau Bawaslu menggandeng tokoh-tokoh ulama. Itu menurut saya sudah sangat tepat. Tapi jangan bukan hanya tokoh ulama saja yang digandeng, tapi semua stakeholder, termasuklah adik-adik mahasiswa ini. Ini saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi hari ini. Kita bicara tentang politik identitas. Setiap caleg, saya yakin itu akan memainkan identitasnya. Mau cara apa tadi? Mau cara masalah politik uang. Ya kan? Politik uang itu, mohon maaf ya Pak Muhammad dan saya hormati dari Bawaslu, ya undang-undang yang mengatur itu. Siapa yang memainkan political money akan diancam pidana. Dan ini bukan hanya Bawaslu, tanggung jawab kepolisian juga. Tapi faktanya, kita bicara fakta. 2019, kita harus bicara histori 2019. Belum ada penegakan hukum itu. Diskualifikasi caleg, setahu saya, ya nggak tahu saya, kalau ini soal koreksi aja nanti Pak. Diskualifikasi caleg karena political money. Padahal nggak usah kita rahasia umum lagi, nggak masalah duit. Gampang banget yang poin itu. Jadi saya juga nggak suka menyampaikan sesuatu yang sifatnya teoritis, karena saya bukan orang politik, ahli politik bukan. Saya tadi saya sampaikan Ketua Banteng Muda Indonesia yang insya Allah akan nyalek nanti. Tapi saya mau bawa ke Buraya, bukan kota Pontianak. Ini hari ini saya banyak ketemu orang Pontianak. Jadi kebetulan saya akan nyalek provinsi. Ada 2 dapil yang saya akan perjuangkan, akan saya campurkan nanti di pertarungan nanti, membawa ke Buraya. Kalau beliau ini ke Buraya saja ya. Itu ketompak ya. Saya nggak tahu kabupaten nanti tempurnya. Kalau bupati itu cuma berusaha ke 1 kabupaten, saya di 2 kabupaten. Berarti dia harus bupati lagi gitu. Ada yang dipilih, ada yang memilih, apakah caleg, apakah bupati, apakah presiden. Nah inilah yang dinamakan namanya pesta demokrasi nanti, yang mungkin setahun lagi akan kita rasakan dan kita laksanakan. Jadi untuk menghindari political identity itu saya rasa tidak mungkin Pak. Ini menurut pendapat pribadi, saya harus sampaikan itu. Apalagi dengan undang-undang politik, dengan hukum politik yang ada di Indonesia, menganut suara masih menganut suara yang terbanyak nanti, maka itu sulit kita hindari. Nah, cuma kita harus optimis bagaimana meminimalisir itu. Itu tadi salah satunya diskusi seperti ini, salah satu untuk meminimalisir, mengecilkan risiko itu. Kita sering-seringlah diskusi, edukasi ke pemilih-pemilih, bagaimana kita harus cerdaskan. Tadi saya setuju sama Bang Amri, bagaimana kita harus mencerdaskan pemilih. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab semua stakeholder yang ada, agar tingkat pemilih cerdas itu bisa meningkat. Indonesia ini, kalau kita yang mahasiswa yang belajar politik, belajar hukum, dulu kita dikenalkan dengan teori kreasi politika ya, Montesquieu ya, kekuatan legislatif, ya kan, kekuatan eksekutif, kekuatan yudikatif. Tapi hari ini teori itu ada baru teori, ada 2 kekuatan lagi, yaitu kekuatan netizen dan kekuatan follower. Kita membuat kategorisasi dulu. Kalau kita lihat titik tema hari ini, dampak politik. Nah, dampak politik itu kalau bahasa hukumnya itu akibat hukumnya terhadap dampak politik identitas terhadap persatuan bangsa Indonesia. Kebetulan yang 2 praktisi itu ya kan, persatuan bangsa Indonesia itu kalau di Pancasila sila ketiga itu lambangnya pohon beringin pula, ya kan? Nah, yang hadir banteng pula di sini kan, sila keempat, ya kan? Nah, yang PKS sila kelima, ya kan? Tarik nafas, kan? Nah, ya kan? Yang 2 pakai lambang Garuda, ya kan? Nah, baik.
dari analisis kategorisasi ada dua hal. Politik identitas ini sebenarnya ya di kami di Lemhanas, saya kebetulan alumni Lemhanas, sudah dibicarakan 1 bulan yang lalu ya, merebaknya politik identitas, itu temanya di Lemhanas. Ada satu narasumber kami di enter yang keluar itu. Ya Bang ya, disuruh nanya seniornya gitu ya. Nah, ini kan kebanyakan di daerah itu yang memainkan politik identitas itu bukan sekedar calon pemimpin atau peserta pemilu, tetapi justru ormas-ormas yang memiliki identitas tertentu. Ormas di masyarakat itu kan banyak berdasarkan ras, suku, atau bahkan misalnya agama, yang berdasarkan manhaj juga ada, NU misalnya. Nah, ini gimana kalau misalnya politik identitas ini kemudian banyak disuarakan oleh ormas? Itu kan hak asasi mereka. Bagaimana cara KPU atau Bawaslu menanggapi ini, atau kemudian bagaimana caranya menanggulangi ini? Resepnya gimana gitu? Itu untuk KPU dan Bawaslu. Kemudian untuk Bang Ruli dan Bang Apri, saya panggil abang ya Bang, karena masih muda. Saya mau tanggapan Bang Ruli dan Bang Apri terkait politisi perempuan. Kita berbicara misalnya pilihlah perempuan, itu juga politik identitas. Benar yang disebut tadi oleh Bang Apri, politik identitas. Tetapi ini disebut positif, kenapa? Karena mereka adalah kaum marginal yang kemudian mau ditarik ke politik mainstream, gitu, dianggap positif begitu ya. Nah, tetapi ini politik identitas gitu, dan ternyata politik identitas yang seperti saya bilang tadi, bahwa politik identitas itu tidak merepresentasikan kualitas kepemimpinan. Dan ternyata misalnya ya, terbukti meskipun perempuan sudah banyak masuk ke ruang politik, tetapi sejauh ini hanya sekedar tubuh perempuan yang masuk ke politik. Perspektif perempuan belum masuk. Buktinya belum ada misalnya program-program atau kebijakan-kebijakan yang demi kepentingan perempuan seperti itu. Jadi politik identitas perempuan yang kemudian membuat perempuan banyak masuk ke dunia politik, tetapi ternyata politik identitas perempuan yang dianggap positif ini tidak bekerja banyak untuk kepentingan perempuan. Perempuan di dunia politik lebih mementingkan visi misi partai, bukan perempuan misalnya. Nah, saya ingin menanggapi, saya ingin tanggapan dari Bang Ruli dan Apri atas hal ini. Karena saya rasa setiap partai itu punya sayap atau badan perempuan. PKS misalnya ada Badan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. PKS juga sempat menolak RUU PKS. Makanya saya minta tanggapannya, dan juga tanggapan dari Bang Ruli yang katanya meskipun kalau saya di luar, Kak misalnya kalau presidennya perempuan juga nggak bagus-bagus amat kok Kak. Buktinya Megawati menjual aset Indonesia misalnya gitu. Nah, itu saya minta tanggapannya Bang Rudi. Demikian.